Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahidtu birububiyyatihi wa uluhiyyatihil kainat wa asyhadu an la ilaha illallah kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyidu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayuhan nas ittaqullah faqad qala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah pada kesempatan malam ini bisa memulai malam dengan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan kembali lanjutkan kajian tentang tanda-tanda menjelang kiamat pada kajian tanda-tanda besar yang menjelang kiamat. Jadi kalau diklasifikasi tanda kiamat itu ada tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat, kita sudah masuk pada kajian tanda-tanda besar kiamat. Sudah dua tanda besar yang kita bahas. Yang pertama ad-dukhon, asap, dan yang kedua ad-dajjal, tentang dajjal. Cukup lama ya, dalam beberapa pertemuan kita bahas dajjal, kalau tidak salah 4 pertemuan. Kita akan masuk kepada al-mabhatsus tsalits, ya, pembahasan yang ketiga dari tanda besar kiamat ataupun tanda besar kiamat yang ketiga. Apa? Nuzulu Isa ibni Maryam. Turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Kalau bahasa yang digunakan untuk Al-Mahdi, zuhurul Mahdi, munculnya Al-Mahdi. Kalau muncul itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas, artinya dari sini. Kalau tentang Dajjal, kata yang digunakan oleh Al-Ashqar adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Keluar juga bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, artinya sudah ada di sini. Cuman masalahnya kalau Al-Mahdi dia lahir di zaman kita, kalau Dajjal itu dia lahir bukan di zaman kita, sudah ada sejak dulu. Karena ada beberapa manusia yang hidupnya di luar kebiasaan. Ya. Kalau biasanya manusia itu hidup, wafat, disaksikan oleh masyarakat. Tetapi untuk Dajjal ini dia sudah hadir dan sampai sekarang dia ada dan tidak mati. Dan dia bukan lahir di zaman kita. Dan matinya kemarin kita sudah bahas, ya, akhir dari kematiannya. Dia ketika muncul di akhir zaman hanya 40 hari saja. Kedua, ada sosok Nabi Isa alaihissalam yang akan kita bahas. Cuman kalau untuk Nabi Isa digunakan nomenklatur nuzul, turun. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Dan ini menjadi akidah yang membedakan antara kita dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani terutama. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kehidupan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam istimewa. Beliau belum mengalami kematian. Jiwa dan raganya masih bersatu, tetapi kemudian beliau hidup tidak di sini. Meskipun nanti ada lagi sosok manusia yang, tapi ini mukhtalaf, diperdebatkan tentang sosok Nabi Khidir, Nabi Khadir. Nabi Khidir itu memang tidak diriwayatkan kematiannya. Jadi beliau itu ada dan tidak disebutkan kematiannya. Maka kalau Said Nursi rahimahullah, ya ulama dari Turki itu, beliau mengatakan Khidir itu masih ada. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi sebagian mengatakan
Ini kan tidak dikabarkan tentang kematiannya dan juga keistimewaannya. Maka berarti Nabi Khidir sama saja dengan manusia yang lain. Nah, kalau seperti itu sudahlah, kita tawakuf saja. Karena tidak ada juga manfaatnya kita memperdebatkan apakah sudah wafat ataupun masih hidup. Nah, tapi kalau untuk Nabi Isa alaihissalam, ini adalah akidah kita karena secara tersurat ayat-ayat yang muhkamat menjelaskan tentang hal ini. Begitupun dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, 3 agama besar di dunia ya, yang dikategorikan agama Semit, ya, agama Samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Meskipun kita meyakini agama Samawi cuma satu, Islam saja. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ya, di dalam Fiqhus Sirah, bahwa tidak ada yang disebut dengan Al-Adyan As-Samawiyah, agama-agama Samawi. Agama Samawi itu cuma satu saja. Kenapa? Karena Yahudi itu bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Allah tidak menurunkan agama yang namanya Yahudi. Yahudi itu dari nama bangsa, bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu dari nama orang, Yahuda. Ya, keturunan Nabi Yakub yang paling banyak keturunannya. Begitupun dengan Nasrani, Allah tidak menurunkan nama agama yang namanya Nasrani. Dan Nabi Isa pun tidak mengatakan bahwa agama yang dibawanya adalah Nasrani. Nasrani itu adalah nama agama yang diambil dari nama tempat, Nasiroh, kalau dalam bahasa Latinnya Nazaret, tempat di mana Nabi Isa dan Siti Maryam pernah tinggal di sini. Jadi itu bukan nama agama yang diturunkan oleh Allah, dari nama saja gitu ya. Apalagi nanti dalam konsep-konsepnya, meskipun memang termasuk ahlul kitab karena mereka menggunakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur ya, Torah dan Mazmur digunakan oleh Yahudi dan Injil digunakan oleh Nasrani. Tapi Al-Qur'an sudah mengatakan yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Mereka telah menyimpangkan firman Allah dari tempatnya. Sudah banyak sekali perubahan. Dan Al-Quran itu turun untuk memansuh kitab-kitab sebelumnya. Bahwa sudah tidak digunakan lagi, tidak diperlukan lagi kitab-kitab Samawi yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya ketika Al-Quran sudah turun. Kenapa? Ini nasikhah, ini yang memansuh kitab-kitab sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membawa warokoh, lembaran dari Taurat. Nabi Muhammad melihat dan memperhatikan. Umar, apa itu? Ini ya Rasulullah, lembaran dari Taurat. Wallahi walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi Allah, seandainya Musa hari ini hidup, kata Rasulullah, maka Musa harus beriman kepadaku. Tidak lagi membawa Taurat. Dan ini juga yang akan kita bahas. Tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Apakah membawa syariat baru ataupun membawa mempertahankan Injil yang turun kepada beliau atau menggunakan Al-Quran. Nah, kita akan bahas ini. Tetapi sebelum itu, akidah kita terhadap Nabi Isa ini berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani di satu sisi adalah dua sisi yang berlawanan. Yang satu ifrad, yang satu tafrid. Nasrani ifrad, Yahudi tafrid. Ifrad itu apa? Berlebih-lebihan. Nasrani itu Nabi Isa diturus kepada mereka pasca kematiannya, malah Nabi Isa dijadikan Tuhan, dijadikan sembahan. Ini terlalu berlebih-lebihan. Kemudian kalau Yahudi tafrid, Nabi Isa diutus mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina karena Siti Maryam hamil di luar nikah. Padahal Siti Maryam itu adalah wanita yang suci dan itu diabadikan oleh Al-Quran, bahwa Siti Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Dan ini disebutkan juga oleh Al-Quran bahwa penciptaan Nabi Isa kamitsli Adam, seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam lebih dahsyat, lebih istimewa daripada Nabi Isa. Kalau ke semua manusia yang lahir ke dunia melalui perantaraan laki-laki dan perempuan, maka ada manusia yang terlahir ke dunia lewat perantaraan perempuan tanpa perantaraan laki-laki. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Tapi ada yang lebih aneh daripada Nabi Isa. Siapa? Manusia yang diciptakan oleh Allah lewat perantaraan laki-laki. Tidak melewati perantaraan perempuan. Siapa?
Siti Hawa. Siti Hawa itu kan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tidak hamil tentu karena beliau laki-laki. Tapi ada yang lebih dahsyat dan istimewa dari itu. Ada sosok manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa perantaraan laki-laki, tanpa perantaraan perempuan. Langsung biadih diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam. Jadi penciptaan Nabi Isa ini kalau dianggap istimewa oleh orang-orang Nasrani, maka sebetulnya tidak lebih aneh daripada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau Yahudi malah sebaliknya. Nabi Isa dikatakan sebagai anak zina karena ibunya hamil tanpa pernikahan. Yang kedua, Nabi Isa itu diburu oleh Yahudi dan kemudian dibunuh menurut mereka. Jadi kalau di satu sisi mah ini menuhankan, di sisi lain malah membunuh. Nah, Islam itu adalah ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Tidak ifrat, tidak tafrit, tapi pertengahan, menempatkan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, manusia biasa yang diciptakan lewat perantaraan perempuan tanpa perantaraan laki-laki. Ini keistimewaannya. Dan beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentang Nabi Isa ini, orang Yahudi, orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Ya, meskipun dalam riwayat disebutkan bahwa ketika di Syam itu, penguasa Damaskus itu sebetulnya bukan orang Yahudi, tapi raja penyembah bintang-bintang. Tetapi Yahudi ini memprovokasi raja ini. Memprovokasi raja syirik ini bahwa Nabi Isa itu pemberontak, bahwa Nabi Isa itu pengacau. Dan akhirnya terprovokasi raja ini kemudian memerintahkan supaya Nabi Isa dibunuh. Dan Yahudi mendampingi untuk mengejar Nabi Isa untuk dibunuh. Dan akhirnya Nabi Isa terkepung di sebuah rumah, ya, terkepung di sebuah rumah bersama dengan murid-muridnya. Dan waktu itu disebutkan di dalam riwayat, dalam perspektif Islam apa? Bahwa Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan muridnya kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang siap diserupakan wajahnya denganku dan dia akan diberi balasan surga. Maka ada yang berdiri dan itu adalah muridnya yang paling muda. Ya. Dan singkat cerita, orang ini diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ketika keluar, maka Yahudi ini membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Tapi ada yang menarik. Ada riwayat lagi mengatakan ketika keluar, orang Yahudi ini menghitung, ya, menghitung orang yang ada di dalam itu ada berapa orang, pas keluar kurang satu. Mereka juga ragu sebetulnya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah mereka orang Yahudi membunuh Nabi Isa. Tidak pula mereka menyalib Nabi Isa. Tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu salah satu muridnya Nabi Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Dan sungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, mereka betul-betul ragu. Kenapa? Ketika murid-muridnya yang dikepung oleh Yahudi dan pasukan Raja Damaskus yang penyembah bintang itu keluar, maka dihitung ini kurang satu ini. Tapi ada yang mirip dengan Nabi Isa. Mereka itu ragu sebetulnya. Tapi kemudian mereka bunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tersebut. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon. Tidaklah mereka memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Ya, perkiraan saja. Wa ma qataluhu yaqinan. Dan mereka orang Yahudi tidak yakin kalau mereka membunuh Nabi Isa karena ini jumlahnya kok kurang begitu. Ya. Bal rafa'ahullahu ilaihi, barrafa'ahullahu ilaihi. Akan tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menujunya ke langit. Dalam riwayat hadis itu disebutkan diangkat dalam kondisi tidur. Ruh dan jasadnya. Wa kana Allahu azizan hakim, dan Allah maha gagah dan lagi maha bijaksana. Jadi orang Yahudi itu ragu. Tapi kalau orang Nasrani yakin kalau Nabi Isa itu dibunuh dan disalib. Jadi 3 agama besar di dunia sampai saat ini. 1, agama Yahudi
mereka mengklaim membunuh Nabi Isa, tapi mereka juga ragu, betul tidak itu Nabi Isa? Yang kedua Nasrani, mereka yakin betul kalau Nabi Isa itu dibunuh. Cuman perbedaannya, kalau Yahudi membunuhnya dengan semangat karena memang melihat Nabi Isa itu anak zina. Yang kedua, kalau Nasrani melihat pembunuhan Nabi Isa dan penyaliban Nabi Isa itu untuk apa? Menebus dosa dan menjadi Tuhan pasca disalib. Ya, meskipun kita tahu bahwa pengangkatan Nabi Isa menjadi Tuhan itu 3 abad pasca Nabi Isa wafat. Tahun 325 Masehi kalau tidak salah terjadi Konsili Nicea yang kemudian menurut para kristolog diantaranya Ibu Irene Handono mengatakan bahwa dalam Konsili Nicea itu terjadi perdebatan apakah Nabi Isa itu Tuhan atau bukan, dan akhirnya dilakukan voting katanya. Dan hasil votingnya menetapkan bahwa kebanyakan suara menetapkan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, kalau Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu salah satu muridnya. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Nah, makanya nanti dalam kejadian Mi'raj, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa, ke Al-Quds ya, dari Mekah ke Palestina kalau hari ini. Kemudian Mi'raj dari Qubatus Sakhrah ya, dari Al-Quds ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha itu kan ke langit ke-7 ya. Maka melewati langit-langit itu diantaranya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Nabi Isa naik ke atas, muttafaq ya, aqidatu ahli sunnah wal jamaah, disepakati bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa itu naik jiwa dan raganya, ruh dan jasadnya, dan kemudian nanti akan turun ke dunia. Dan turunnya ke dunia itu dikatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-61, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tanda untuk kiamat. La'ilmul lis-sa'ah, jadi tanda akan terjadinya kiamat as-sa'ah adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatu iman rahimakumullah, wa qad jaa tafsilu hadhihi nusus bis sunnatin nabawiyah. Dikatakan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, sungguh penjelasan terperinci datang tentang turunnya Nabi Isa itu di dalam hadis-hadis Nabi ya, di mana waktu itu adalah ketika fitnah Dajjal sedang muncaknya. Kan sebelumnya kan Dajjal ya. Jadi sosok Al-Mahdi dulu, kemudian muncul Dajjal. Nah, Dajjal ada, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Kemudian di waktu memuncaknya fitnah Dajjal, kekuatan Dajjal, Nabi Isa turun. Dan ketika turun, di antara misi Nabi Isa yang paling utama adalah membunuh Dajjal, yang diantaranya kemarin. Nah, sebelum itu, bagaimana dan kapan dan di mana Nabi Isa turun ketika ke dunia? Apakah mungkin Nabi Isa turun di wilayah Indonesia, atau di wilayah Eropa, atau wilayah Arab, di wilayah Saudi, atau di mana? Karena yang ngaku Nabi Isa hari ini ada, terutama di Indonesia. Kalau di Indonesia mah segala macam ada lah ya. Yang aku Nabi, luar biasa. Kalau dulu zaman Khulafaur Rasyidin, Nabi palsu itu ya orang Arab. Ya, dari mulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib, yang ngaku Nabi itu orang Arab. Di Bani Umayyah ada yang ngaku Nabi orang Arab juga. Di Bani Abbasiyah kebanyakan dari orang Persia. Tapi kalau hari ini, di abad ini, yang paling banyak ngaku Nabi itu bukan ada di Arab. Jarang sekali di Arab ada yang ngaku Nabi. Yang paling banyak itu di Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara itu di Indonesia. Dan di Indonesia itu di Jawa Barat yang paling banyak.
Dan Jawa Barat yang paling banyak di Garut. Garut yang paling banyak al-mutanabbi'un yang ngaku nabi, ya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ada aliran Salamullah, mungkin para bapak tahu ya. Lia Eden, kerajaan Eden. Itu kan dia ngaku titisan malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril datang kepadanya, kemudian malaikat Jibril tertarik, ya, suka kepada Lia Eden, dan akhirnya nitis kepada dirinya, dan kemudian anaknya Ahmad Mukti diangkat menjadi nabi. Nah, yang menarik adalah Ahmad Mukti itu diklaim sebagai Nabi Isa yang turun. Nah, karena Salamullah itu memang sinkretis, ya, gabungan dari berbagai agama-agama. Nah, di antaranya diklaim sebagai Nabi Isa. Apakah Nabi Isa turun di sini? Bukan. Disebutkan secara jelas di dalam hadis bagaimana turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya, hadis diterima dari Aus bin Aus, hadis riwayat At-Tabrani, ya, di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Kata Rasulullah, yanzilu Isa bin Maryam indal manaratil baydai syarqiyya Dimashq. Nabi Isa itu akan turun di sisi menara putih Damaskus Timur. Damaskus itu di mana? Di Syam. Syam wilayah mana? Suriah. Persis seperti Nabi Isa dulu naik. Nabi Isa dulu naik itu dikepung oleh siapa? Dikepung oleh Raja Damaskus, penyembah bintang yang diprovokasi oleh Yahudi. Kemudian dikejar, dan Nabi Isa, saya tidak menemukan hadis tersurat tepatnya dari mana itu Nabi Isa, rumah yang mana Nabi Isa itu ketika naik. Apakah di di Nazaret ataupun persis di sini di Damaskus. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang mengejarnya adalah pasukan Raja Damaskus. Turunnya nanti di sisi Menara Putih sebelah timur Damaskus Timur. Damaskus itu posisinya ada di Suriah. Kalau tidak salah ini adalah ibu kota dari itu Suriah itu sendiri. Suriah itu salah satu negara yang dulu adalah kesatuan, yaitu Syam, ya, Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. 4 negara yang rada aneh gitu. Kenapa aneh? 4 negara ini sampai sekarang juga didominasi penduduknya mayoritas muslim. Tapi tidak ada satu negara pun yang dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi yang namanya di Suriah itu 80% Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nusairohnya, Nusairiyah, ya, Syiah Nusairiyah yang agama yang dipegang oleh Bashar Assad, presidennya, itu hanya 8%. Sisanya yang lain. Tapi negara ini tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Padahal kaum muslimin Ahlus Sunnahnya 80%. Mirip-mirip di kita lah itu. Kaum musliminnya katanya 88,2%. Tapi ya, alhamdulillah kaum muslimin ya mendominasi. Meskipun dalam tanda kutip. Yang kedua ada Palestina. Jelas kalau Palestina. Ya, Palestina itu kan di tempat di Palestinanya itu sendiri di bawah kekuasaan Yahudi itu ada 5 jutaan. Diperkirakan ada 5 jutaan. Ini data 2015 sebetulnya ya. Sudah lama, saya tidak tahu data terupdate. Kalau di pengungsian sekitar 15 jutaan. Tapi mereka tidak punya kuasa. Kenapa? Yang menguasai Palestina adalah Yahudi. Kemudian ada mana lagi? Libanon. Libanon itu 33% Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Dan 33% yang lain adalah Nasrani. Dan ada Syiah Imamiyah Isna Asyriyah, ya, itu termasuk yang minoritas. Tapi yang aneh, penguasanya bukan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang Kristen. Presidennya Kristen, tapi militer dikuasai oleh Syiah Imamiyah Isna Asyriyah dengan Hizbullahnya. Mereka mengatakan Hizbullah, ya, kalau kita mah Hizbullah mungkin ya. Yordania itu mayoritas muslim. Hampir 100% muslim. Tapi penguasanya sekuler habis.
sekuler yang tidak suka dengan syariat Islam. Nah, ini aneh memang dengan Syam. Tetapi Syam ini menjadi sejarah dulu dan sekarang dan yang akan datang. Dulu ciri kenabian Nabi Muhammad pertama kali itu dilihat di sini, di Syam. Umur 12 tahun. Ketika dibawa oleh Abu Talib, pamannya, ke Syam berdagang. Dan ada pendeta Bahiro yang melihat tanda fisik kenabian di Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian menyuruh pulang lagi. Jaga anak ini. Itu kan luar biasa. Dan nanti kemudian di akhir zaman, Al-Mahdi, pertempuran perang akhir zaman itu di sini fokusnya. Termasuk juga Al-Malhamah Al-Kubro, perang melawan Rum terakhir kalinya. Bukan di Eropa, meskipun perangnya dengan Rum. Tapi perangnya di mana? Di sini. Dan Eropa itu, Konstantinopel itu nanti akan dibebaskan, ya dulu sudah kita bahas, tanpa pertempuran. Kemudian perang dengan Dajjal di sini juga. Dan waktu itu Dajjal dengan pasukannya, terutama 70.000 Yahudi Asbahan, sedang mengepung kaum muslimin, sedang bersiap untuk memerangi kaum muslimin. Dan kaum muslimin juga sudah siap. Sekali lagi, Nabi Isa turun itu ketika Dajjal dalam puncak-puncak kekuatannya. Dan mau berperang dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Wa qad wassafa lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam halahu 'inda nuzuli. Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana sifat ketika Nabi Isa alaihissalam turun. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa baini wa baina Isa nabiyyun." Tidak ada antara aku dan Nabi Isa itu seorang nabi pun. Jadi dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad tidak ada nabi yang diutus dalam selang waktu itu. Dan jaraknya cukup lama, Pak. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, jarak dari Nabi Isa diutus sampai Nabi Muhammad diutus itu situmi'ati aman, 600 tahun, 6 abad. Ya, 6 abad. Dan selama 6 abad itu tidak ada nabi yang diutus. Ya. Wa innahu nazilun, kata Rasulullah, sesungguhnya Nabi Isa itu nanti akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, apabila kalian menyaksikan turunnya Nabi Isa, maka ketahuilah oleh kalian. Nabi Muhammad memberikan sifat dari fisik Nabi Isa alaihissalam termasuk ketika turun. Beliau ini adalah rajulun marbu'. Nabi Isa itu adalah seorang laki-laki yang perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Marbu', sedang-sedang saja. Mirip Nabi Muhammad juga seperti itu ya fisiknya. Yang kedua, ilal humrati wal bayad. Kulitnya itu berwarna merah keputih-putihan. Nabi Isa itu kulitnya berwarna merah keputih-putihan. Kemudian yanzilu baina mumassaratain. Beliau turun menggunakan 2 kain berlapis yang warnanya kekuning-kuningan. Ka'anna ra'sahu yaqtur. Ketika beliau turun, seakan-akan kepalanya, dari rambut kepalanya itu meneteskan butiran-butiran air. Bahkan ketika menundukkan, seakan-akan ada butiran-butiran semacam berlian yang bercahaya begitu ketika turun. Nanti ada hadis yang lain yang lebih yang lebih khusus disebutkan ya, di mana ketika turun itu Nabi Isa alaihissalam diapit oleh 2 malaikat, satu tangan di sayap malaikat yang satu dan satu tangan lagi di sayap malaikat yang kedua yang mendampinginya ketika turun. Turunnya itu tidak pakai kapal terbang tapi oleh malaikat. Wallahu ta'ala alam, apakah malaikatnya terlihat oleh kaum muslimin waktu itu tidak dibahas ya. Tapi Nabi Isa turun dan rambut dari kepalanya itu seakan-akan yaktur, meneteskan air-air yang berbinar begitu. Wa illam yusibhu balalun, padahal beliau tidak basah, tidak berkeringat, tidak
bukan keringat yang bercucuran, bukan. Tetapi seakan-akan ada butir-butir yang bercucuran. Bercahaya lah ketika turun itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Itu sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kapan waktunya Nabi Isa alaihissalam itu turun? Mohon maaf tadi. Kita berbicara tentang tempatnya ya. Di mana? Di Damaskus Timur. Damaskus Timur itu luas. Ditetapkan indal manaratil bayda, di sisi menara putih. Menara putih itu di mana? Hari ini di Suriah itu ada Muassasah Al-Manara Al-Bayda, Yayasan Menara Putih. Dan memang sudah ma'ruf ya, sudah dikenal bahwa Menara Putih itu posisinya di mana? Di samping Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sana ada Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan yang besar sekali dan ada menara. Ada menara ini bukan satu, tapi ada satu menara yang berwarna putih. Dan di sanalah dikabarkan Nabi Isa akan turun. Kapan waktunya? Wa yakunu nuzuluhu fi waqti istafa fihi al-muqatiluna al-muslimuna li salatil fajr. Turunnya Nabi Isa itu adalah ketika kaum muslimin yang hendak berperang, bertempur melawan Dajjal itu hendak melaksanakan sholat subuh. Nah, ini hadis ini sebetulnya sudah kita bahas ya di bahasan Dajjal yang terakhir. Tapi saya bacakan lagi. Ketika adzan subuh sudah berkumandang, kemudian iqomah sudah diserukan oleh munadi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah beres iqomah. Kemudian wa taqaddama imamuhum lis-shalah. Imamnya, pemimpin mereka sudah maju ke depan. Untuk apa? Mengimami, mengawali takbir, memimpin sholat berjamaah subuh. Siapa yang menjadi imam? Disebutkan dalam hadis ini, rajulun soleh. Seorang laki-laki yang soleh. Yang kemudian kalau kita bahas dan kemudian kita sambungkan, ini adalah Al-Mahdi. Maju ke depan untuk mengimami sholat subuh. Fayarji'u dzalikal imamu taliban min Isa ayyataqaddam faya ummuhum. Tetapi ketika sudah maju ke depan, tiba-tiba orang-orang kaum muslimin melihat ke atas, ada cahaya yang turun dan itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa turun itu disaksikan dengan mata telanjang oleh banyak kaum muslimin yang menjadi mujahidin, pasukan yang hendak berperang melawan Dajjal. Ketika turun, langsung Nabi Isa ke saf terdepan dan Al-Mahdi rajulun salihun yang jadi imam itu dikatakan di dalam hadis apa? Mundur ke belakang. Apa? Idz nazala alaihim Isa bin Maryam as-subha, ketika Nabi Isa turun pada waktu subuh ya kepada kaum muslimin yang hendak sholat berjamaah subuh itu, paraja adzalikal imamu yankusu yamshil qahqara li taqaddama Isa. Imam itu mundur ke belakang kemudian mempersilahkan kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa maju ke depan mengimami mereka. Tetapi apa yang terjadi? Faya'ba. Nabi Isa menolak untuk jadi imam waktu itu. Kenapa? Summa yaqulu lahu fawadha'a Isa yadahu bain katbaihi. Nabi Isa menyimpan tangannya di pundak laki-laki soleh tadi yang jadi imam. Kemudian summa yaqulu lahu, Nabi Isa mengatakan kepadanya, taqaddam fasholli, silakan engkau maju lagi ke depan dan pimpinlah sholat. Fa innaha laka uqimat, sesungguhnya qomat tadi diserukan untuk menjadikan kamu menjadi imam. Fa yusolli bihim imamuhum. Maka rajulun soleh ya Al-Mahdi ini maju lagi ke depan dan menjadi imam. Nabi Isa menjadi makmum. Ini hadisnya jelas. Ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan sanadnya sahih. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tahun berapa ini terjadi? Wallahu taala alam. Kalau di mananya jelas Pak ya. Turunnya juga jelas. Waktunya ya tadi ketika kaum muslimin hendak sholat subuh. Urusan tahunnya kapan? Wallahu taala alam. Bulannya apa? Tidak tahu. Tanggal berapa? Juga tidak disebutkan. Wa yakunu hadza fi hali i'dadil muslimin li harbid dajjal. Dan kondisi ini adalah kondisi ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Dajjal.
sholat subuh dulu. Fa fi hadithi Abi Hurairah, kemudian di dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebut dijelaskan, hadis riwayat Muslim, fa bainama hum yu'idduna lil qital. Maka ketika mereka kaum muslimin bersiap-siap untuk berperang, yusawwuna sufuf, mereka merapihkan barisan, iz uqimatis sholatu, ketika iqamat dikumandangkan untuk sholat subuh, maka fayanzilu Isa, Nabi Isa turun, ya, fa ammahum, kemudian beliau mengimami mereka. Nah nanti mungkin para bapak akan ternyata Nabi Isa yang mengimami. Nah nanti dijelaskan oleh Al-Ashqar. Kalau untuk sholat subuhnya jelas. Hadis yang tadi riwayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak jadi imam. Tapi mempersilahkan rajulun soleh untuk menjadi imam. Fa inna imamakum minkum, dan yang lain imam kalian dari kalian. Jelas. Tapi fa'ammahum di sini Nabi Isa kemudian memimpin mereka, bukan memimpin sholat, tetapi memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan Dajjal dan memimpin kaum muslimin selanjutnya untuk menghadapi ancaman-ancaman dan tantangan-tantangan kaum muslimin waktu itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Saya bacakan satu hadis lagi ya. Tentang waktu turunnya Nabi Isa ini. Ada hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis terima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Tidak akan berhenti, akan ada satu kelompok ta'ifah, ya, satu pasukan dari umatku yang terus berjuang, berperang di atas kebenaran. Dan mereka tidak akan pernah kalah. Zahirina ila yaumil qiyamah. Mereka akan menang sampai hari kiamat. Jadi ungkapan ini, Pak, jadi setiap zamannya pasti saja ada pertempuran, ada peperangan. Dan diantaranya melibatkan kaum muslimin. Dan di antara kaum muslimin itu Rasul mengatakan selalu ada, la tazal. Senantiasa ada, apa? Pasukan kaum muslimin yang berjuang, berjihad, berperang di atas kebenaran. Dan mereka tidak akan pernah, dan mereka tidak pernah kalah. Wallahu alam, banyak yang memprediksi ini ya. Saya tidak berani menentukan mana ini. Tapi ada yang berani mengatakan ini Taliban. Taliban kan tidak pernah kalah. Ketika 20 tahun kemarin diinvasi, tetapi kemudian tahun kemarin bisa mengusir kembali ya. Amerika kemudian bisa mengendalikan kembali Afghanistan. Ada yang ke sana. Tapi saya tidak memastikan ke sana. Tapi kata Rasulullah senantiasa ada. Ta'ifatun min ummati yuqatilun. Ada umatku yang terus berjuang, berperang di jalan Allah di atas kebenaran. Dan mereka zahirina ila yaumil qiyamah. Senantiasa menang sampai hari kiamat. Selalu saja. Ya. Apakah Hamas itu kalah? Kalau kalah mah Gaza sudah dikuasai. Tapi sampai sekarang Gaza itu tempat yang merdeka. Ya meskipun diboikot gitu ya. Tapi mereka merdeka. Wallahu ta'ala alam, yang mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tidak menentukan mana. Qala. Kemudian Rasul mengatakan, fayanzilu Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa turun. Ketika turun Nabi Isa itu, kaum muslimin juga memiliki pasukan. Ini dahsyat, dipimpin oleh Al-Mahdi. Fayaqulu amiruhum. Pemimpin kaum muslimin ini mengatakan, sholli lana. Silakan, sholatlah bersama kami jadi imam. Fayaqul, kata Nabi Isa, la, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Sesungguhnya sebagian kalian atas yang lain menjadi amir, menjadi pemimpin. Silakan. Takrimatullahi hadhil ummah. Ini adalah penghormatan Allah terhadap umat ini. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan apa? Bima yahkumu Isa ba'da nuzulihi. Nabi Isa itu ketika turun dan memimpin kaum muslimin, hukum apa yang beliau gunakan? Apakah hukum Injil atau Al-Quran? Dari sentuhan pertama saja ketika turun pas sholat subuh Nabi Isa ikut sholat subuh. Apakah dalam syariat Nabi Isa di dalam Injil itu ada syariat sholat subuh? Wallahu ta'ala alam. Karena sholat 5 waktu itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sholat. Bagaimana sholatnya? Wallahu a'lam. Nabi Ibrahim pun sholat.
Bagaimana kaifiatnya? Wallahu alam. Tapi sholat yang 5 waktu, termasuk syariat sholat itu kan diawali dengan wudu. Kata Rasulullah, wudu mah tidak ada syariat di nabi-nabi sebelumnya. Dan ini yang akan menjadi pembeda. Bagaimana Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat bisa kenal kepada umatnya. Di antaranya apa? Dengan cahaya dari bekas wudunya. Dan ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Jadi orang yang suka wudu, orang yang suka sholat, itu akan bercahaya anggota wudunya. Dan Nabi Muhammad akan mengenal. Meskipun kita 14 abad lebih selisihnya dengan Nabi Muhammad akan tahu. Kenapa? Akan ada asar, ya, bekas dari wudu yang kemudian anggota badannya bercahaya. Ya, wallahu taala alam. Nah, ikhwati fillah, sentuhan pertama Nabi Isa turun di waktu subuh, Nabi Isa jadi makmum, artinya mengikuti syariat sholat subuh, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan barusan, takrimatallahi hadhil ummah. Ini adalah penghormatan Allah, pemuliaan Allah terhadap umat ini. Nabi Isa jadi makmum, mengikuti syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa khatamar risalat bil Islam, wa khatamal kutuba bil Quran, wa khatamar rusula bi Muhammad sallam. Allah menutup risalah dengan Islam, Allah menutup kitab-kitab yang diturunkan dengan Al-Quran, dan Allah menutup para rasul yang diutus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dikatakan, tadi saya sudah bacakan, kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum. Ketika dikatakan oleh Rasulullah, bagaimana kondisi kalian apabila Nabi Isa turun kepada kalian, kemudian beliau akan memimpin kalian di antara kalian. Maka memimpin di sini, apakah memimpin itu menggunakan Injil yang beliau terima atau dengan Al-Quran? Maka dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim, di dalam Kitabul Iman, ya, bab nuzul Isa, turunnya Nabi Isa, dikatakan di sini, fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Nabi Isa akan memimpin kalian dengan kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa tidak akan mengembalikan Injil untuk dijadikan syariat terakhir, karena Injil sudah dimansuh oleh Al-Quran, ya. Wasababu fi adami taqaddumi Isa ibni Maryam lil imamah wa adilala ala annahu ja'a tabi'an li hadin nabi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Sebab Nabi Isa tidak mau mengimami pertama kali pas turun, pas waktu sholat subuh. Kenapa? Karena Nabi Isa datang untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun dijelaskan di dalam surat Ali Imran, ya, ayat 81-82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, ketika kata Allah, aku mendatangkan kepada kalian kitab dan hikmah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan apa yang telah ada bersama kalian. Itu Nabi Muhammad membenarkan Injil dan Nabi Isa, membenarkan Taurat dan Nabi Musa, membenarkan Zabur dan Nabi Daud. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Pasti kalian akan mengimaninya dan akan membelanya, ya. Artinya kepada para nabi pun sudah disampaikan tentang kenabian dan kerasulan yang terakhir, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau turun, maka beliau itu harus diikuti oleh kalian. Kalau para nabi masih hidup, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab, Umar, buat apa bawa-bawa lembaran Taurat? Seandainya Musa hari ini hidup, Musa harus beriman kepadaku. Dan Nabi Isa ketika turun, Nabi Isa pun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, kata Imam An-Nawawi, ada orang yang kemudian mempertanyakan begini. Kan ada hadis katanya, la nabiyya ba'di.
Ana khotamul anbiya, la nabiyya ba'di. Aku nabi terakhir, tidak akan ada nabi setelahku. Kenapa Nabi Isa turun? Kalau Nabi Isa turun dipercaya berarti Nabi Isa juga membawa syariat yang dibawa oleh beliau. Nah, ini adalah istidlalun fasidun. Kata Imam Nawawi, ini adalah pengambilan dalil yang rusak. Tidak seperti itu. Bahwa risalah terakhir adalah Islam, kitab terakhir adalah Al-Quran, dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memansuh Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Dan Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang kemudian menggantikan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Isa. Dan secara jelas kalau membaca hadis jangan sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, baca secara keseluruhan bahwa Nabi Isa jelas melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan hukum yang lain. Yuhaqimu syar'ana wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajarahun nas. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya, beliau adalah pensyarah kitab Sahih Muslim, bahwa Nabi Isa akan menjadikan hukum syariat kita, syariat Islam, dan menghidupkan urusan-urusan syariat kita, syariat Islam, yang waktu itu ya sebelumnya memang sudah banyak manusia yang meninggalkan syariat ini. Ya seperti tadi, Syam, penduduknya mayoritas Muslim, baik di Suriah, di Palestina, di Libanon, di Yordania, jadi 4 negara sekarang. Tapi tidak ada satupun negara pun yang dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Kan ironis itu. Ya. Islam asing di tengah masyarakat muslim. Ya, walau alam kalau di Indonesia 88,2%, apakah Islam terasing dari masyarakat muslimnya? Nah, itu mah bisa kita evaluasi ya. Karena 88,2% Islam yang mana ini teh gitu. Ternyata Syiah masuk di sana, Jamaah Takfir juga masuk di sana, Ahmadiyah juga masih masuk di sana gitu ya, hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Berapa persen yang benar-benar lurus, gharib, asing. Wallahu taala a'lam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekian dulu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kata keterbatasan waktu. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan Pak atau cukup saja? Insya Allah mungkin untuk bahasan Nabi Isa ini dua pertemuan lah insya Allah dengan pertemuan pekan depan insya Allah. Siapa? Atau ada yang mau ditanyakan tentang kajian sebelumnya atau tentang Nabi Isa barusan? Siapa? Alhamdulillah. Sekian mungkin yang bisa disampaikan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.